Pria di balik selimut ini kayak orang stres. Lihat aja guys. Dia namanya Ken Kasugai, pengangguran yang hobi banget main game online. Sebenarnya hobi Ken cuma pelarian dari profesinya sebagai dokter yang memiliki trauma waktu dia tidak bisa selamatkan nyawa ayahnya sendiri di ruang operasi. Ketika sedang menargetkan musuh, Ken kaget karena ada yang menepuknya dari belakang. Ini istrinya Ken, namanya Amy. Amy kasih tahu Ken kalau ada robot di belakang rumah. Ken pun ke belakang. Dia lihat robot itu duduk di bawah pohon, namanya Tang. Karena terlihat kotor dan usang, Ken bawa Tang ke bengkel untuk diperbarui bodinya. Tapi teknisi tidak mau membongkarnya karena Ken tidak punya nomor serial untuk mencari spare partnya. Dia pun tinggalkan Tang di bengkel, tapi di perjalanan pulang, Tang mengikutinya dari belakang sampai masuk ke rumah. Di dalam rumah, terjadi pertengkaran antara Ken dan Amy karena Ken pemalas dan tidak mau kerja cari uang. Selama ini cuma Amy yang cari nafkah. Kesabarannya habis, dia usir Ken dari rumah. Kita lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video. Ken menggelandang bersama Tang. Waktu lagi istirahat di halte, Tang tiba-tiba pipis. Ken buka penutup mesin Tang. Dia temukan tulisan nama pabrik pembuat Tang, Atomic System. Dia scan tulisan itu di handphonenya. Lalu muncul iklan promo yang memberitahukan bagi pemilik robot keluaran Atomic System bisa menukarkan robot lamanya dengan yang baru tanpa dikenakan biaya. Karena Tang dianggap jadul, tidak berguna, dan tidak berharga di mata Ken, dia mau tukarkan robot itu. Ken datang ke kantor Atomic System bersama Tang. Berhubung kantornya tutup, dia cari penginapan. Sepanjang jalan sampai di penginapan, Ken mencampakkan Tang. Muaknya Ken pada Tang bertambah. Waktu tidur, dia terbangun karena Tang memecahkan gelas satu-satunya yang dia bawa. Keesokan harinya Ken membawa Tang ke Atomic System. Apa yang terjadi di sana? Kita lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video. Esok harinya Ken tiba di kantor Atomic System. Kedatangannya berbarengan dengan studi tur murid SD ke kantor itu. Tiba-tiba satu murid melihat Tang dan dengan antusias semua murid mengerubungi Tang. Mereka senang melihat Tang. Tour guide-nya yang bernama Shinji kaget lihat Tang. Shinji penasaran dengan Tang, lalu dia ajak Ken dan Tang ke rumahnya. Di rumahnya, Shinji periksa komponen Tang. Di dalam tubuh Tang, ada pelumas yang apabila pelumas itu habis, Tang akan berhenti berfungsi. Tangki pelumas itu juga mengalami kebocoran. Dia juga melihat Tang tidak seperti robot lain. Tang punya perasaan. Shinji merekam Tang dan dia upload ke komunitas robot. Dia lalu menghubungi anggota komunitas itu untuk minta bantuan memperbaiki Tang. Yang merespon seorang anggota yang lokasinya di Cina. Ken merasa terlalu jauh baginya pergi ke sana untuk memperbaiki robot yang tidak dia pedulikan. Tapi satu momen di perjalanan pulang mengubah kepedulian Ken pada Tang. Kita lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video. Tang melihat pameran di sebuah festival. Lalu robot itu mengunjungi sebuah booth. Booth itu menjual kopi. Dia scan harganya. Harga yang tertera ternyata pas dengan uang koin yang selama ini dia simpan. Tang membelikan kopi untuk Ken yang selama berkunjung ke rumah Shinji tidak disediakan minum. Satu perhatian kecil Tang untuk Ken mengubah pikirannya untuk mau membawa Tang ke Cina. Tang pun senang. Tiba di Cina, Ken dan Tang bertemu Otsuki. Waktu Ken lagi ngobrol dengan Otsuki, ada mobil remote control yang menarik perhatian Tang. Tang ikuti mobil remote control itu. Mobil itu masuk ke dalam box, lalu Tang mendekatinya. Di box itu terdapat banyak mainan. Tang lalu mendekat, tapi ternyata itu adalah jebakan kerangkeng. Tang terperangkap di kerangkeng itu. Ternyata Tang diculik dua pria tak dikenal yang tahu Tang dari uploadan video Shinji. Ken dan Otsuki berusaha mengejar mobil itu, tapi tidak berhasil. Kemana Tang dibawa pergi? Yuk, langsung aja lanjut di Snack Video. Ken dan Otsuki coba melacaknya dari GPS. Ken meremehkan Tang dengan menganggapnya tidak berharga. Tapi Otsuki coba menjelaskannya. Justru komponen Tang sangat berharga karena Tang adalah robot generasi pertama yang menggunakan otak buatan yang bisa dijadikan bahan penelitian untuk membuat kecerdasan robot di masa depan.
Di suatu tempat yang diduga tempat Tang diculik, tiba-tiba Ken mendapat telepon dari Amy. Amy minta berpisah darinya dan akan pergi dari rumah. Waktu Ken lagi sedih, garasi terbuka. Otsuki tidak mau kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam. Ternyata benar, ada Tang di dalam kerangkeng. Ketika si penculik naik ke atas, Otsuki ambil kartu pas untuk membuka kerangkeng. Tang pun berhasil lepas dan kegirangan, sampai-sampai permen simpanannya berceceran. Tapi ketika mereka mau kabur, muncul bos si penculik, Dr. Kato. Dia perhatikan chip di badan Tang. Chip itu buatan Profesor Baba. Chip itu dianggap berbahaya. Tang dia tahan. Tapi Ken tidak kehabisan akal. Dia bikin Tang marah dan mengeluarkan asap untuk melepaskan diri. Kita lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video. Karakter! ガラクタじゃない。キャンタンキャンタンキャン。 Dua penculik kelilipan asap Tang. Ken pun menjadikan permen Tang sebagai peluru ketapel. Otsuki merebut alat setrum si penculik yang terjatuh. Otsuki menahan para penculik dan suruh Ken kabur mencari Profesor Baba untuk minta bantuan memperbaiki Tang. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba Tang mengalami error. Ternyata tabung pelumas retak dan isinya tinggal sedikit. Beruntung Profesor Baba menelpon Ken. Dia suruh Ken untuk segera membawa Tang kepadanya untuk dikembalikan ke Profesor Baba dan diperbaiki. Profesor Baba ada di Jepang. Ken pun menuju ke sana. Kepintaran Tang di setiap perjalanan bersamanya bikin Ken makin sayang pada Tang. Tapi ketika sampai di Pulau Miyakojima, tempat Profesor Baba tinggal, Tang tidak mau menuju ke sana. Tang menghindar lalu tercebur. Waktu lagi dibersihkan, Ken nasihatinya untuk mau dikembalikan ke Profesor Baba. Tapi Tang tetap tidak mau. Bagaimana selanjutnya? Langsung kita lanjut, tetap di Snack Video. タングのためにタングキュンのためにキュンタンキュンタング。木造。やだ、行儀は悪いし。悪くない。 Ken dan Tang tiba di rumah Profesor Baba. Profesor Baba senang robot ciptaannya kembali ke rumah. Profesor mengganti pelumas di badan Tang. Tapi bagi Tang, Profesor Baba seperti orang asing. Dia tidak mau dikembalikan ke Profesor Baba. Tapi Ken memaksanya untuk dipegang Profesor Baba. Tang tidak rela Ken meninggalkannya. キュン、友達違う。 Di perjalanan pulang, ada Dr. Kato datang. Setelah mengetahui kalau Tang sudah dikembalikan ke Profesor Baba, dengan cemasnya, Dr. Kato menceritakan kejadian 5 tahun lalu. Di laboratorium tempat Dr. Kato dulu bekerja, ada beberapa robot yang dilatih untuk menembak dengan target patung manusia. Tapi satu robot bernama James takut dan tidak mau melakukan itu. Para peneliti kaget karena robot cuma menjalankan perintah, tidak dibekali perasaan. Tapi justru James memiliki perasaan. Melihat para robot menembaki patung manusia, James justru marah dan menembaki robot-robot yang lain. Tapi dia juga ikut tertembak. Lalu Profesor Baba mencuri chip di dalam badan James, lalu lab itu terbakar. Sejak itu penelitian robot dihentikan. Dan pantas saja, Tang tidak mau kembali ke Profesor Baba. Kita lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video. ジェームズ、よく帰ってきたね。 Ken merampas mobil Dr. Kato. Dia pergi untuk menyelamatkan Tang. Di rumah Profesor Baba, Tang dengan panik berusaha menghindar dari Profesor. Dia coba kabur dari rumah, tapi Profesor Baba mengejarnya dengan memegang golok. Ken sampai di rumah Profesor Baba. Teriakan Profesor yang mencari Tang terdengar oleh Ken. Dia menuju ke gudang. Tapi ketika sampai di gudang, Profesor Baba langsung mengunci pintu. Dia menunjukkan ke Ken bahwa selama ini dia memantau aktivitas Ken. Setelah itu Profesor Baba menyerang Ken dengan goloknya. Beruntung Ken bisa menghindar. Profesor Baba berusaha merebut Tang, tapi Ken berusaha sekuat tenaga untuk melawan Profesor. Profesor ambruk mendapat serangan dorongan meja dari Ken. Lalu Profesor Baba mengeluarkan senjata canggih berupa hidrolik. Dia jerat leher Ken, lalu mengangkatnya. Setelah diangkat, Profesor Baba melemparnya. Serangan Profesor berlanjut. Dia mau membunuh Ken. Tang menahannya. Dia pun ditendang Profesor. Bagaimana kelanjutan perkelahian ini? Tetap di Snack Video. Ken merampas mobil Dr. Kato. Dia pergi untuk menyelamatkan Tang. Di rumah Profesor Baba, Tang dengan panik berusaha menghindar dari Profesor. Dia coba kabur dari rumah, tapi Profesor Baba mengejarnya dengan memegang golok. Ken sampai di rumah Profesor Baba. Teriakan Profesor yang mencari Tang terdengar oleh Ken. Dia menuju ke gudang.
Tapi ketika sampai di gudang, Profesor Baba langsung mengunci pintu. Dia menunjukkan ke Ken bahwa selama ini dia memantau aktivitas Ken. Setelah itu Profesor Baba menyerang Ken dengan goloknya. Beruntung Ken bisa menghindar. Profesor Baba berusaha merebut Tang, tapi Ken berusaha sekuat tenaga untuk melawan Profesor. Profesor ambruk mendapat serangan dorongan meja dari Ken. Lalu Profesor Baba mengeluarkan senjata canggih berupa hidrolik. Dia jerat leher Ken, lalu mengangkatnya. Setelah diangkat, Profesor Baba melemparnya. Serangan Profesor berlanjut. Dia mau membunuh Ken. Tang menahannya. Dia pun ditendang Profesor. Bagaimana kelanjutan perkelahian ini? Tetap di Snack Video. 到達されろ I'm James. Ken merebut senjata hidrolik Profesor Baba. Dia gunakan untuk menghantam Profesor. Tang mengajaknya kabur, tapi sayang, badan Tang tertimpa lemari berangkas dan bikin dia mati. Kabel di dalam badan Tang terlepas. Ken coba memperbaiki dengan panduan dari Dr. Kato. Ternyata dari 2 soket, ada 1 soket yang kabelnya putus. Dia coba solder kabel itu dan memasangnya lagi. 2 kabel itu harus dicolok, tapi tidak boleh salah lubang. Dr. Kato tidak tahu posisi masing-masing lubang untuk 2 kabel itu. Keputusan untuk memilih ada pada diri Ken. Salah colok, berarti Tang akan konslet dan rusak selamanya. Perjudian dilakukan Ken. Dia colokkan kabel itu, lalu dia pasang lagi chipnya. Setelah diam beberapa detik, Tang pun hidup lagi, tapi ingatannya hilang. I'm James. Ken berusaha untuk mengembalikan memorinya, tapi tidak ada respon. Kita lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video. Arigatou. 音がする。お前の名前は Ken tidak menyerah. タング。 Dia menceritakan kembali awal pertemuan dia dengan Tang. Perlahan-lahan Tang seperti mengingat masa lalu. Mengingat perjalanan dia kabur dari rumah Profesor Baba sampai kemudian ada di rumah Ken. Tang mengingatnya. Dia pegang tangan Ken. Satu kalimat akhirnya terdengar dari Tang. タング。ケン。大好き。 Ken berhasil mengembalikan ingatan Tang. Dia pun sudah tidak lagi meremehkan kehadiran Tang dalam hidupnya. Profesor Baba ditangkap polisi. Dr. Kato menawarkan Ken bergabung dengan tim peneliti robot untuk membuat laporan keseharian Tang yang bakal tinggal bersamanya. Kepercayaan dirinya pun tumbuh lagi untuk menjalankan profesinya sebagai dokter. Waktu Tang memperdengarkan ke Amy soal rencana Ken itu, Amy pun membatalkan niatnya untuk berpisah dengan Ken. Dan Amy yang awalnya benci pada Tang, jadi jatuh cinta juga sama Tang. Terima kasih udah nonton, tetap di Snack Video.